Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Saya mengucapkan salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup dan berkuasa, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Kembali kami ada karena anugerah-Mu dan karena rencana-Mu yang baik atas kami. Saat ini kami mau mendengar kebenaran firman-Mu. Urapilah kami Roh Kudus supaya kami mengerti dan mentaati akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam kitab Mazmur pasal 94 ayat 8 dan 9. Tertulis demikian. Perhatikanlah hai orang-orang bodoh di antara rakyat, hai orang-orang bebal, bilakah kamu memakai akal budimu? Dia yang menanamkan telinga, masakan tidak mendengar? Dia yang membentuk mata, masakan tidak memandang? Saudara yang dikasih Tuhan, Papua Nugini, negara tetangga Indonesia yang berada di samping dari Provinsi Papua, merupakan negara yang indeks kejahatannya termasuk tinggi di dunia. Ada banyak kejahatan, kekerasan, tindak kriminal yang terorganisir, ada geng-geng lokal, dan kelompok-kelompok bersenjata yang membuat keadaan tidak aman. Beberapa negara memberikan travel warning atau peringatan bagi warganya yang berencana untuk pergi ke Papua Nugini karena keadaan di sana tidaklah kondusif. Dunia yang kita tinggali sekarang ini seringkali diwarnai dengan berbagai kejahatan. Setiap hari kita mendengar berita tentang peristiwa kriminal, kekerasan, perampokan, pembunuhan, dan sebagainya. Di tengah-tengah situasi yang seperti ini, mungkin ada di antara kita yang bertanya-tanya dalam hati, di manakah Tuhan? Mengapa Tuhan membiarkan semuanya yang seperti ini terjadi? Tapi kalau kita perhatikan Mazmur 94 ayat 8 dan 9 ini, di situ dinyatakan, perhatikanlah hai orang-orang bodoh di antara rakyat, hai orang-orang bebal, bilakah kamu memakai akal budimu? Dia yang menanamkan telinga, masakan tidak mendengar? Dia yang membentuk mata, masakan tidak memandang? Dalam ayat ini kita mengerti bahwa Tuhan, Allah kita, melihat dan mendengar, dan lebih daripada itu Ia mengetahui segala sesuatu, karena Allah itu Maha Tahu. Allah memperhatikan bagaimana manusia ciptaannya di bumi ini hidup, bertindak, berperilaku. Apa saja yang kita buat Tuhan tahu, Tuhan lihat, Tuhan mendengar jeritan, keluh kesah, dan doa-doa setiap orang. Dan Tuhan melihat, Tuhan memandang, Tuhan memperhatikan setiap perbuatan manusia yang tersembunyi ataupun yang tidak tersembunyi. Tuhan memperhatikan segala sesuatu. Tidak ada yang dapat ditutupi di hadapan Tuhan. Dan tidak ada hal yang tidak dapat didengar oleh Tuhan. Tangisan air mata kita, seruan doa kita, dilihat dan didengar oleh Tuhan. Sekalipun mungkin kita merasa doa-doa kita tidak dijawab, sepertinya lama mendapatkan respon dari Tuhan. Tapi Tuhan mendengar dan akan menjawab seturut dengan waktu dan rencananya. Firman Tuhan melalui ayat ini memperingatkan dan menghibur kita. Sebagai peringatan, mengajar kita untuk kita hidup benar di hadapan Tuhan. Karena Tuhan melihat setiap apa yang kita perbuat. Dan tindakan orang-orang yang jahat akan dan pasti mendapatkan balasan. Tuhan adalah hakim di atas segala hakim. Dia adalah hakim yang adil. Mungkin untuk sementara waktu kelihatannya tindakan semena-mena manusia tidak terbalaskan. Tapi ada waktunya Tuhan akan membalas setiap perbuatan jahat
yang dikerjakan oleh manusia. Sebagai penghiburan, firman Tuhan ini memberikan kita sukacita bahwa Tuhan akan membela kita dan tidak akan membiarkan kita dalam penindasan dan dalam ketidakadilan. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan pernah putus asa menghadapi situasi yang ada dan terjadi di sekitar kita. Tetaplah kuat di dalam iman kepada Tuhan. Tuhan melihat dan mendengar, Dia memperhatikan, dan Dia akan menolong orang-orang yang percaya, yang hidup benar di hadapannya, dan akan membalaskan setiap perbuatan dari orang-orang yang berbuat jahat dan yang tidak berkenan di hadapannya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur Bapa untuk firman-Mu yang sudah kami dengar saat ini. Firman-Mu kembali memberikan kami pengertian, membuat kami lebih memahami akan Engkau. Engkau adalah Tuhan, Allah yang mendengar, Maha mengetahui, Engkau Maha melihat. Dan Engkau Tuhan adalah Allah yang adil, Hakim yang akan membalaskan setiap perbuatan jahat yang dilakukan setiap orang. Tolong kami supaya kami hidup kudus dan benar di hadapan-Mu, berlaku setia, mengerjakan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kami bersuka cita Tuhan, karena Engkau tidak akan membiarkan kami dalam kesesakan, dalam ketidakadilan, tapi Engkau pasti akan membela kami dan akan menyatakan pertolongan-Mu bagi setiap kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Pimpin kami Tuhan di sepanjang hari ini, dalam segala tugas aktivitas kami, dalam studi pekerjaan, usaha dan pelayanan, dan dalam segala apa yang kami kerjakan. Kami berdoa bagi yang sedang dalam keadaan sakit, jamah ya Tuhan, lawatlah. Yang sakit jantung, yang mengalami pembengkakan jantung, mengalami sakit di bagian saraf-saraf, penyumbatan pembuluh darah, dan segala sakit apapun saat ini Tuhan menjamah dan menyembuhkan. Kesehatan yang sempurna Tuhan berikan. Yang sedang dalam persoalan, yang sedang menanti pekerjaan, yang sedang menunggu hasil, dan sedang menunggu jawaban, biarlah Tuhan menolong dan menyatakan mujizat-Mu bagi setiap kami. Kami percaya mujizat Tuhan terjadi, pertolongan Tuhan dinyatakan bagi setiap kami. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup selalu dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.